atribut lain ya dalam sebuah tabel untuk menyimpan informasi yang penting tentang entity, ya berarti kita masukkan nama belakang, nama depan, ya kemudian mungkin kalau ada nama orang tua, nomor telepon, ya kalau memang ternyata atribut itu memang penting, berarti harus ditambahkan. Tapi biasanya kalau mahasiswa ini nanti juga informasinya detail, nama orang tua, pekerjaan orang tua juga mungkin ada. Oke. Selanjutnya persyaratan dasar database relasional. Nah, dalam persyaratan database relasional itu, tiap kolom ya dalam satu baris itu bernilai tunggal. Artinya apa? Kalau saudara masih ingat belajar Excel ya, namanya belajar ketika kita belajar Excel kan kita belajar sel ya. Sel itu kan pertemuan antara baris dan juga kolom. Ya, setiap sel itu hanya bisa memiliki satu nilai aja. Entah itu nilai angka, entah itu nilai teks. Ya, hanya bisa memiliki satu angka. Nah, misalnya contoh di dalam tabel mahasiswa tadi. Ya, saudara tidak dapat memiliki sebuah atribut nomor telepon jika seorang mahasiswa ya dapat memiliki banyak nomor telepon. Jadi kalau misalnya nomor telepon yang tadi itu lebih dari satu, mahasiswa itu punya lebih dari satu, maka mungkin bisa disediakan nomor HP lebih dari satu. Ya, tapi kalau di rata-rata biasanya dua, ya ada buat kolom gitu dua. Mungkin ada atribut lain yang diisi, ya misalnya nomor telepon dalam bentuk apa, misalnya Telkomsel atau mungkin Indosat gitu ya. Tapi isiannya adalah nomor, atau misalnya nomor HP 1, nomor HP yang kedua. Biasanya nomor HP 1 itu biasa diisi nomor HP orang tua, nomor yang kedua adalah nomor yang kontak ganti. Ya nggak bisa. Tapi ini bisa diisi kalau dia hanya punya satu nilai saja. Jadi kalau misalnya punya dua tapi diisi di satu tempat nggak bisa. Ya, jadi harus memang cuma satu. Ya. Kalau tidak memiliki sebuah atribut mata kuliah, ya dalam tabel mahasiswa, saudara tidak dapat memiliki tabel atribut mata kuliah dalam tabel mahasiswa karena seorang mahasiswa dapat mengambil lebih dari satu. Maka nanti dibuatlah tabel tersendiri. Gitu. Jadi tidak dibuat dalam satu tabel. Oke. Selanjutnya kita belajar lagi untuk dasar database relasional adalah primary key itu tidak boleh null. Ya, primary key itu harus secara unik mengidentifikasi sebuah dasar sebuah baris dalam tabel sehingga tidak boleh null dan harus unik untuk setiap record. Nah, di sini harus memenuhi entity integrity rule. Jadi entity itu adalah ya, itu tempat menyimpan data ya. Jadi tempat menyimpan data yang bisa integrated atau integral terhubung gitu ya. Jadi harus bisa menyatu dengan entitas. Jadi memang sesuai dengan entity-nya dari yang kita buat. Jadi harus unik gitu ya. Jadi harus unik. Jadi harus bernilai tunggal, harus punya primary key. Bernilai tunggal dan harus punya primary key. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ya, oke, di sini, ya, primary key itu tidak boleh ada nolnya, ya, tidak boleh ada kosongnya gitu ya. Jadi tidak boleh ada nolnya. Nol itu maksudnya gimana? Ya kalau misalnya harusnya 5 digit, ini harusnya 4 digit ya. Kemudian ternyata nomor belakangnya itu adalah dia nomor 1. Jadi harusnya 0, 0, 0, 1. Jadi nggak boleh 0, nggak boleh lebih dari 4, tetapi harus ada nilainya, gitu ya. Jadi nggak boleh 0, harus diisi. Nah ini harus sesuai dengan entity integrity rule. Ya. Dan juga nggak ada duplikatnya, kan nggak sama ya.
Tapi sama dengan bawah, Bu. Beda. Kalau yang bawah udah kombinasi dari keduanya. Jadi tetap unik. Oke. Lalu persyaratan selanjutnya adalah foreign key tidak boleh low dan berhubungan dengan nilai primary key di tabel lain. Jadi memang foreign key itu diambil dari primary key di tabel lain. Maka kalau bisa tidak diubah, tidak ditambah-tambahkan, ya, tetapi memang sama dengan primary key lain karena memang ini saling terhubung dengan tabel lainnya. Nah, kalau aturan ini disebut referential integrity rule. Karena di sini disebut referensi, ya berarti kan merujuk ya, merujuk ke tabel lainnya. Referential integrity. Aturan ini diperlukan karena foreign key itu digunakan untuk menghubungkan baris dalam sebuah tabel dengan baris di tabel lainnya. Ya. Oke, contohnya seperti ini. Kode advisor itu adalah foreign key dalam tabel mahasiswa. Setiap kejadian kode advisor di tabel mahasiswa